I got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai tempat yang memiliki nilai sejarah yang ada di sekitar kota Medan. Baiklah, tempat yang pertama adalah Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid Lama Gang Bengkok merupakan salah satu masjid yang bersejarah di kota Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1874 dan menjadi salah satu saksi bisu berkembangnya agama Islam di kota Medan. Corak dan ornamen yang menggambarkan keterwakilan sejumlah kehidupan budaya di Medan menjadi daya tarik dari masjid ini. Corak dan ornamen yang ada dalam masjid ini bukti bahwa kota Medan sejak ratusan tahun silam sudah merupakan kota multi etnis. Memiliki nama yang unik karena berada di sebuah jalan yang menikung. Masjid ini terletak di Jalan Masjid nomor 62 Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan sederhana yang berada di depan sebuah gang kecil. Kemudian, pada tahun 1887, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh saudagar kaya dermawan berkebangsaan Cina, Zhong Afi. Hal itulah yang menggambarkan dan sekaligus menjelaskan bahwa kota Medan merupakan kota yang multi etnis dan tingginya kerukunan beragama yang tercipta. Dalam membangun masjid tersebut, Zhong Afi bekerja sama dengan tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datuk Kesawan yang memberikan wakaf atas tanah tersebut. Masyarakat sekitar yang bermukim di sekitar masjid menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah saksi dari toleransi antar etnis dan umat beragama di kota Medan. Setelah pembangunan selesai, masjid tersebut diserahkan ke Sultan IX Delhi, Ma'mun Al-Rashid Alam Shah Perkasa. Masjid yang sudah mencapai usia 135 tahun ini terlihat masih berdiri kokoh dengan warna kuning cerah yang membaluti di setiap ornamennya. Saat ini, masjid tersebut dikelola oleh Bapak Muklis, generasi keempat dari Syekh Muhammad Ya'qub, seorang penasehat Sultan Ma'mun. Saat memasuki bagian depan masjid, kita akan langsung melihat atap yang bukan seperti kubah, melainkan membentuk seperti kelenteng Cina. Setelah memasuki bagian dalam, kita akan melihat arsitektur Melayu yang kental dengan perpaduan warna kuning keemasan membalut tiang-tiang masjid. Walau sudah memasuki usia 135 tahun, masjid ini masih tetap menjadi favorit wisatawan lokal dan asing untuk berkunjung dan beribadah. Bahkan, masjid ini masih aktif melakukan beberapa kegiatan. Di belakang masjid berdiri gedung Maktab Islamiyah Tapanuli atau MIT yang merupakan tempat kelahiran Al-Wasliyah, organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1930. Gedung tersebut kini menjadi Museum Al-Wasliyah. Baiklah, telah kita saksikan tempat pertama yang memiliki nilai sejarah yang ada di kota Medan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tempat kedua yang memiliki nilai sejarah di kota Medan, yaitu Masjid Abidin. Masjid Abidin berada di Jalan Becet Katamso nomor 416 Seimati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.
memiliki arsitektur yang unik. Masjid yang dibangun pada tahun 1920 ini perpaduan khas Melayu dan Timur Tengah yang terlihat di kubah dan ornamen masjid. Masjid Abidin memiliki banyak sejarah. Sebelum berdiri menjadi masjid, dulunya masjid ini berawal dari sebuah langgar atau surau. Ketika memasuki Masjid Abidin, hal pertama yang terlihat adalah pilar besar dan megah. Sentuhan budaya Melayu, Timur Tengah, dan Eropa terlihat khas pada desain Masjid Abidin, mulai dari dinding, interior, dan eksterior masjid. Kalau kita lihat bentuk jendela mungkin arahnya ke Timur Tengah, dan kalau dilihat ke dalam untuk fungsi ruangannya itu lebih kepada Melayu. Ketika memasuki bangunan Masjid Abidin, setiap orang akan melalui pintu utama dengan plafon yang terkesan rendah. Hal ini menggambarkan bahwa manusia di mata Allah merupakan makhluk yang kecil. Dan ketika kita memasuki ruang utama, kita akan menemukan kubah yang besar yang berukiran Asmaul Husna. Hal ini menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar, luas, dan maha megah, sehingga manusia terkesan kecil dan tak berdaya. Bangunan masjid ini memiliki banyak jendela untuk di lantai atas dan bawah. Hal ini difungsikan agar sirkulasi udara tetap berganti setiap saat. Selama Ramadan, biasanya Masjid Abidin rutin mengadakan kegiatan buka bersama. Dan bangunan ini digagas oleh putra daerah bernama Muslim dengan tetap mempertahankan ciri khas Melayu. Selanjutnya kita beralih ke tempat yang ketiga, yaitu Masjid Perjuangan 45. Menurut sejarahnya, masjid ini merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajahan. Maka dari itu masjid ini dinamakan Masjid Perjuangan 45 karena banyak sekali sejarah di dalamnya yang berhubungan erat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Dahulu, pejuang 45 sering melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid ini. Biasanya setelah sholat selesai, para pejuang berkumpul untuk menyusun taktik atau rencana dalam melawan tentara sekutu. Pejuang dan juga mujtahid tidak hanya menjadikan masjid ini sebagai tempat ibadah, akan tetapi masjid ini juga dijadikan sebagai benteng pertahanan dan perlindungan diri dari tentara sekutu yang ingin menguasai Indonesia saat itu, khususnya wilayah Sumatera Utara. Masjid ini beralamat di Jalan Profesor H.M. Yamin SH nomor 51 Seiker Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dahulu masjid ini bukan bernama Masjid Perjuangan 45 seperti sekarang ini. Banyak sekali pergantian nama pada masjid ini. Pertama kali masjid ini didirikan dinamai Masjid Kayu Besar. Kemudian masjid ini sempat berganti nama menjadi Masjid Asyuhada. Tahun 1945 tentara sekutu menghancurkan masjid ini dengan bom.
5 tahun kemudian, masjid ini kembali dibangun tepat pada tahun 1950 dengan bangunan sederhana dan bernama Masjid Rakyat Medan Timur, dan berganti lagi pada tahun 1990 menjadi Masjid Perjuangan 45 sampai saat ini.